Teodusin. Di pengadilan nanti, barulah kita akan bersenang-senang. Bahwa pengidap skizofrenia itu biasanya terlihat normal saja di luar. Aku tidak mau menjadi pengganggu di dalam hidupmu. Aku akan pergi mulai sekarang. Pak Minto, kali ini apa yang kau rencanakan? Bukankah kita mau mengambil data riwayat medis Junta untuk memastikan bahwa Junta memang pengidap skizofrenia? Iya, aku tahu. Maksudku, bagaimana cara kita mendapatkannya? Kau punya rencana apa untuk itu? Oh, kau tak perlu mencemaskan itu, Tuan Subakti. Aku akan berpura-pura menjadi polisi. Kau diam saja, biar aku yang bekerja. Bagaimana kalau nanti ketahuan? Tuan Subakti, sudah aku bilang, kau diam saja, biar aku yang bekerja. Baiklah. Hei Nona, Iya, ada apa Tuan? aku dari kepolisian. Aku ingin melihat catatan medisnya Tuan Junta Dumadi. Baik Tuan, sebentar ya. Akan aku carikan dulu. Junta Dumadia. Apa dia adalah orang yang diwafatkan oleh kupu-kupu malam belakangan ini? Tepat sekali. Ini Pak, catatan medisnya. Bagaimana menurutmu? Kelihatannya Junta memang pernah beberapa kali memeriksa skizofrenianya di sini. Apa yang kalian berdua lakukan? Suster, beraninya kau memberikan riwayat medis pasien kepada orang asing? Maaf Dokter Wan, mereka mengaku dari kepolisian. Jangan pernah percaya, polisi itu selalu berseragam saat bertugas. Sekalipun mereka berdua polisi, catatan medis itu hanya boleh dikeluarkan melalui putusan pengadilan. Sebaiknya kalian berdua pergi dari sini sekarang juga. Atau akan kutelepon polisi agar segera menangkap kalian. Sebenarnya aku sudah mengira ini akan terjadi. Maaf ya Tuan Subakti, tapi percayalah, dulu cara ini sangat labuh. Sudahlah, sebaiknya kita segera pergi dari sini. Aaron? Satya, kau bekerja di sini? Iya benar. Kau sendiri, apa yang kau lakukan di sini? Ceritanya panjang. Apa besok malam kau bekerja? Kebetulan tidak. Minggu ini aku masih shift siang. Bagaimana kalau besok kita makan malam? Baiklah, menurutku itu bukan ide yang buruk. Oh, jadi sekarang kau sudah bekerja menjadi pengacara ya? Iya, Apa kau sudah pernah menyelesaikan kasus? belum. Ini adalah kasus perdanaku. Begitu ya. Aku doakan agar kau bisa menyelesaikan kasusmu dengan baik. Iya, terima kasih ya. Ngomong-ngomong, apa kau tidak rindu masa-masa di panti asuhan dulu? Tentu saja aku rindu. Beberapa hari yang lalu aku berkunjung ke panti asuhan, tapi aku tak mendapati siapapun kecuali Pak Sentot. Kau benar. Terkadang, aku sangat merindukan Suster Ningsih. Aku juga begitu. Apa kau tahu kabar tentang Magnus dan Julio? Aku dengar Magnus telah menjadi seorang guru, sedangkan Julio sudah bahagia dengan pernikahannya. Tapi aku juga belum pernah bertemu lagi dengan mereka. Apa kau pernah ke sini sebelumnya? Belum pernah. Suasananya bagus sekali ya. Itulah sebabnya aku mengajakmu kemari. Satya, kau tunggu di sini dulu ya. Aku mau menyapa seseorang. Ani, apa kabarmu? Aku tidak menyangka kita bertemu di sini. Oh ya, perempuan itu teman lamaku waktu di panti dulu. Aku tidak mau mengganggu kalian. Oh iya, ayahku bilang dia ingin berbicara denganmu secara empat mata. Baiklah, besok aku akan menemuinya. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Nyonya Narti, persidanganmu akan dimulai minggu depan. Aku telah menyiapkan semuanya. Jadi, kau tak perlu khawatir. Aku juga akan memandumu dalam memberikan pernyataan di pengadilan nanti. Katakanlah semuanya secara jujur dan jelas. Tidak perlu takut. Lalu, saat nanti jaksa penuntut melemparkan pertanyaan kepadamu, jangan merasa gugup atau kau akan salah dalam berbicara. Dan itu mungkin akan memberatkanmu. Intinya, kau harus tetap tenang ya. Aku mengerti. Bagus.
kalau begitu kita akan memulai mempelajari pernyataan-pernyataan untuk bagian pertama. Tuan Aron Subakti, jam sakumu bagus sekali. Bolehkah aku melihatnya? Tentu saja. Tuan Aron, nama lengkapmu siapa? Aron Subakti. Apa hanya itu saja? Hanya itu? Tapi aku punya nama kecil. Suster Ningsih yang merawatku di panti pernah bilang bahwa saat aku masih kecil, aku biasa dipanggil Parjan. Hah? Parjan? Suster Ning? Nyonya Narti, kau tak apa? Nyonya Narti, bangun Nyonya Narti. Riko, telepon dokter. Kita tunda dulu pertemuan ini. Baik. Suster Ning, Parjan. Suster Ning, Parjan. 25 tahun yang lalu, aku mengunjungi panti asuhan Bunda Welas dengan perasaan bimbang, ragu, dan sedih yang bercampur aduk menjadi satu. Itu mungkin karena aku membawa bayi lelakiku yang kala itu masih berumur 2 bulan. Ya, mungkin terdengar kejam, tapi aku berencana untuk menitipkan bayiku. Di sana aku bertemu dengan Suster Ningsih, seorang suster yang sangat baik dan ramah. Aku berpesan pada Suster Ning, jika dia sudah besar nanti, jangan beritahukan jati diri asliku kepadanya. Bilang saja uang yang selama ini dia terima berasal dari pamannya. Aku tidak mau dia tahu bahwa ibunya hanyalah seorang kupu-kupu malam. Di masa kanak-kanaknya, Parjan tumbuh sebagai anak yang rajin dan suka membaca. Suster Ning yakin kelak Parjan akan menjadi orang yang sukses di negeri ini. Suster Ning memang pernah meminta izin untuk mengubah nama Parjan. Aku tak mempermasalahkannya selama putraku itu terus dirawatnya dengan baik. Belasan tahun berlalu, Suster Ning mengabariku bahwa Parjan diterima berkuliah di kampus hukum Amsterdam. Akan tetapi, biaya transportasi ke Amsterdam cukup tinggi dan kebetulan itu tidak ditanggung oleh pihak panti. Maka dari itulah, aku mengerahkan seluruh harta benda yang kudapat selama menjadi kupu-kupu malam. Saat aku menyerahkan uangnya secara langsung kepada Suster Ning, aku juga menitipkan jam saku antik agar dijadikan kenang-kenangan oleh Parjan. Jika suatu hari Parjan mengalami kesulitan keuangan, Parjan bisa menjual jam saku itu untuk sekadar bertahan hidup. Hari itu, saat Suster Ning mengantarkan kepergian Parjan dari negeri Limau, adalah hari terakhir bagiku melihat putra sematawayangku. Ya, aku hanya bisa melihatnya dari kejauhan saja. Aku tak bisa membiarkan semua orang tahu jika Ibu Aron Subakti ternyata seorang kupu-kupu malam dan perenggut nyawa orang, karena itu pasti akan merusak karir dan kehidupannya. Pak Sipir! Pak Sipir! Tolong! Pak Sipir! Aron, kau harus tahu ini. Profesi kita yang sebagai pengacara ini memang seringkali mendapati situasi yang sangat dilematis. Di satu sisi, kita ingin memenangkan sebuah kasus, tapi di sisi lain, kita juga tak bisa menghindari kenyataan bahwa orang yang kita bela mungkin memang benar-benar bersalah. Kau ingin aku mundur dari kasus ini? Dengar, saat aku masih muda, orang pertama yang aku bela juga divonis wafat oleh hakim. Aku ingat betapa sedih dan bersalahnya diriku, hingga tidak bisa tidur nyenyak dan makan pun tidak nikmat. Ditambah lagi, tidak ada keuntungan, sekalipun aku berhasil memenangkan kasusnya kala itu. Tuan Rajati, apa kau selalu memandang kasus berdasarkan keuntungan materi semata? Kalau sudah pasti kalah, untuk apa kau terlibat di kasus ini? Ingat, sekalipun kau tidak mengkhawatirkan materi, nama baikmu sebagai lulusan terbaik Amsterdam pasti akan langsung ternodai. Aku sama sekali tak memikirkan nama baik, apalagi materi. Jika nama baikmu tercoreng dan kesulitan mendapatkan klien, bagaimana bisa kau bertahan hidup? Aku kecewa mendengar ucapan itu dari seseorang yang pernah belajar ilmu hukum. Hah? Aron, jika kau keras kepala begini, kau tak akan mungkin bisa masuk ke dalam komunitas pengacara kondang.
Tuan Rajati, aku tidak ingin melanjutkan pembicaraan ini lagi, karena aku yakin ini hanya akan berujung pada pertengkaran. Tapi aku ingin menyampaikan satu hal. Sampaikan pada Tuan Eboy rekan bisnismu itu, bahwa siasat licik apapun yang akan dia gunakan, aku tak akan pernah mundur dari kasus ini. Selamat malam. Aaron, Ani akan kembali ke Belanda dalam waktu dekat. Aku gagal menahannya untuk terus di sini. Kapan? 3 hari lagi. Apa ada Tuan Aaron Sebakti di dalam? Aku dari kantor hukum Rajati. Iya, Tuan Aaron ada di dalam. Pak Minto, ada apa malam-malam begini? Dawat Tuan Sebakti. Nenek Marti tiba-tiba saja menolak bantuan hukum dari kita. Apa?